Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita memasuki subtema 3. Tema 1 masih di pembelajaran pada kelas 6. Jadi di sini pembelajaran 1, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Jadi kita sudah masuk pada subtema 3 ya. Kita lanjutkan di sini. Nah, di sini pada subtema 3 kita perhatikan di sini. Ini pembelajaran 1 akan saya tampilkan beberapa hal. Di sini kita bicarakan dulu di sini. Kita akan bicarakan dulu beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah nanti diharapkan dalam pembelajaran ini nanti kita mampu untuk mencari dan menemukan ide pokok, terus kemudian menuliskan kesimpulan ini ya. Jadi kita diharapkan nanti mampu menuliskan kesimpulan, kemudian mampu menjawab tentang pertanyaan tentang pelestarian hewan, mengetahui cara pelestarian hewan, lalu di sini kita mengetahui tentang kehidupan politik di negara ASEAN yang terkait kondisi geografisnya. Yang keenam, mampu melihat perbedaan kehidupan politik atau membandingkan ya antar dua negara ASEAN. Itu secara umum. Nanti akan kita perinci pada halaman-halaman selanjutnya. Di sini akan kita baca sejenak pertanyaannya. Tahukah kamu harimau Sumatera? Ini harimau Sumatera. Ilustrasinya orangutan dari Kalimantan atau badak berjula 1 dari ujung kulon. Nah, ini nanti silakan dijawab dalam hati, tidak perlu dituliskan di dalam buku. Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Jadi ini dianggap orangutan, badak berjula 1, harimau Sumatera. Jadi ketiga hewan ini hewan langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Nah, mari kita cari jawabannya dalam halaman-halaman selanjutnya. Kita cari ya. Nah, pada halaman ini kita akan mempelajari di sini yang akan kita pelajari adalah menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan. Nah, pertanyaannya sebelum kita lanjutkan, apa itu pelestarian? Nah, jadi begini, ada hewan. Jadi di sini hewan. Hewan itu kita gunakan. Ketika digunakan, maka hewan diambil. Ketika hewan diambil, maka hewan jadi berkurang. Jadi pertama itu berkurang. Karena pengambilannya banyak, berkurang. Ketika berkurang, semakin berkurang, dia menjadi langka. Dia menjadi langka. Dan langka jika dibiarkan dia akan jadi musnah. Musnah itu artinya hilang. Nah, hewan langka itu artinya hewan yang sudah berkurang banyak. Kalau ini dibiarkan, maka ini akan menjadi musnah atau hilang. Supaya langka ini tidak berubah menjadi musnah, maka dia harus dilestarikan. Nah, ini maksudnya pelestarian ini seperti itu. Melestarikan, menjaga jumlahnya, menjaga hewannya, itu makna dari pelestarian ya. Menjaga supaya hewan supaya tidak punah, itu makna secara umum dari pelestarian. Jadi di sini nanti kita diharapkan mampu menjawab pertanyaan tentang itu. Jika ini nanti masih bingung, silakan diulang lagi videonya. Untuk menyingkat percakapan kita akan lanjutkan ya. Ini saya hapus saja sampai bersih. Kita lanjutkan tampilnya. Nah, di sini ayo kita mengamati. Lah, di sini ada beberapa pertanyaan yang muncul terkait pelestarian hewan. Ini gambar hutan. Ini hutan yang berubah sudah menjadi perkotaan, tanamannya ditebang. Ada pertanyaan, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Hutan jadi kota. Apa yang terjadi? Lah nanti silakan dijawab di sini.
Ini tugas ya, tugas. Silakan. Bagaimana dengan nasib-nasib hewan yang hidup di hutan? Nasibnya nanti juga dijawab di sini. Di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Nah, ini 3 pertanyaan ini silakan dijawab. Akan saya tampilkan beberapa tampilan di sini, diperhatikan. Ini gambar kota yang dirubah dari hutan. Nah, ini contoh ilustrasi hewan yang tinggal di hutan. Nah, kalau nanti hutannya dirubah menjadi kota seperti ini, kira-kira ini, maaf saya kembalikan lagi. Kira-kira di sini hewan ini bagaimana kalau hutannya dirubah menjadi kota? Apakah hewannya akan berubah jadi tinggal di kota gitu atau tidak, apa malah bagaimana? Nah, nanti ini contoh gambar-gambar hewan yang tinggal di hutan. Mereka hidup di hutan. Seandainya hutannya dirubah menjadi kota, nah itu apa yang terjadi? Silakan setiap pertanyaan ini dijawab. Sudah untuk halaman ini, nanti halaman 111 ini halamannya. Nanti di buku itu silakan dibuka. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Nah, di sini masih ada kelanjutan tentang pertanyaan tadi. Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan dibabat habis? Nah, ini saya gambarkan. Seandainya hutannya itu dirubah jadi seperti ini semula hutan, nah, ini tebang semua atau dibakar seperti ini melalui pembakaran, dibakar seperti ini. Nah, jika terjadi 2 kasus seperti ini, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia? Itu ya, nanti silakan dijawab seperti ini. Itu masih di sini ya, itu masih termasuk bagian dari tugas yang tadi. Silakan dicoba. Jawabannya bebas, bisa kamu bertanya kepada orang tua, bertanya kepada teman, atau mencari di internet juga boleh. Silakan dicari dan dijawab. Ini kita lanjutkan, diskusikan dengan teman. Di sini yang saya merahi itu intinya. Bertambahnya jumlah penduduk, tidak akan saya baca semua, tapi akan saya baca yang merah-merah. Ini adalah cara mudah untuk membaca sebuah teks dengan cepat, yaitu dengan mengambil intinya. Bertambahnya jumlah penduduk di sini menyebabkan hutan terancam. Hutan yang terancam hutan yang terancam di sini akan berbahaya ya. Maka kita perlu menjaga kelestarian hutan dan hewan. Di sini ada pertanyaan, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan? Jadi di sini intinya ada sebuah pernyataan, bertambahnya jumlah penduduk akan menyebabkan hutan terancam. Pertanyaannya kenapa? Nah, kalau penduduk bertambah, saya tulis manusia bertambah. Ketika manusia bertambah, manusia butuh apa? Manusia itu butuh makan. Butuh pakaian, butuh rumah. Nah, yang pertama manusia hidup itu butuh makan ya, butuh makan. Ketika manusia butuh makan, di hutan di sini tidak ditemukan padi, tidak ditemukan gandum. Mau makan kayu kan tidak bisa, masa sama rayap gitu ya. Maka ketika manusia butuh makan, maka dia membuat lahan pertanian. Lahan pertanian tentu ini membuka hutan. Maka disebut hutan terancam. Karena apa? Karena hutan ditebang, dijadikan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan makan. Sama juga dengan kebutuhan pakaian. Pakaian dibuat dari apa? Bisa dari hewan, apalagi bisa dari tumbuhan. Tumbuhannya apa? Tumbuhannya kapas. Di hutan tidak ada tanaman kapas. Maka di hutan itu hutannya ditebang semua seperti ini, lalu dibuang, dijadikan
satu jenis tanaman kapas. Lalu ketika hutannya ditebang dijadikan tanaman kapas yang tingginya 1 meter, apa ada harimau yang mau hidup di kebun kapas yang tingginya 1 meter? Padahal harimaunya tingginya juga 1 meter, kan harimaunya tidak bisa sembunyi, tidak bisa membangun sarang. Nah, itu nanti dipikirkan bagaimana caranya. Manusia butuh rumah, tentunya manusia tidak tinggal di hutan, maka manusia juga sama-sama menebang hutan untuk dijadikan lahan perumahan. Jadi ketika manusia bertambah, tentu saja mengancam hutan karena manusia membuka hutan untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian, memenuhi kebutuhan akan pakaian, dan memenuhi kebutuhan akan perumahan. Itu yang menyebabkan hutan terancam secara umum, ya. Jelas ya, nanti kalau tidak jelas silakan diulangi lagi. Terus kemudian ini yang terpenting adalah ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Karena apa? Karena rumahnya kita babat habis, rumahnya hewan, dan tumbuhannya kita hilangkan. Itu sering terjadi seperti itu. Maka tindakan kita mari kita selamatkan, ya. Jangan terlalu mementingkan kepentingan manusia saja. Nah, di sini kita akan baca teks selanjutnya. Perhatikan. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Tadi dikatakan langka karena sudah hampir punah. Indonesia tidak saya baca semua, tapi akan saya baca yang merah-merah. Nanti lengkapnya silakan dibaca sendiri. Saya mengambil ide pokoknya dari paragraf ini supaya cepat sekalian saya mengajari cara mengambil ide pokok. Pada teks paragraf ini kebetulan ide pokoknya di awal karena kalimat utamanya di awal. Jadi kita ambil kalimat utamanya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Tuh, intinya itu. Kalau saya baca secara keseluruhan, setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik. Nah, kata unik itu khas. Dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Artinya tidak ada di pulau lain, ya. Komodo di Kepulauan Jawa, Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi masyarakat dunia. Ini gambar komodonya. Komodonya seperti ini hewannya besar seperti kadal, tapi kadal besar, ya. Kadalnya hampir sepanjang, mungkin lebih panjang dari sapi, panjangnya lebih panjang dari sapi. Nah, ini bentuknya nanti akan saya tampakkan. Ini komodo yang tinggal di Pulau Komodo. Saya lanjutkan gambarnya. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, ini pada bagian ini kita akan belajar cara, jadi kamu diharapkan nanti mampu mengerti cara melestarikan hewan di lingkungan setempat tinggalmu. Jadi cara melestarikan hewannya kamu dianggapkan tahu, diharapkan tahu, ya. Kita akan tampakkan lah di sini. Kita lanjutkan. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting. Ini Tanjung Puting. Nah, ini, ya. Ini tampak dari atas. Tampak dari atas. Ini penuh hutan, ya. Nah, ini yang tinggal penduduknya. Penduduknya ini di Tanjung Puting. Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah melestarikan hewan. Jadi melestarikan hewan dan tumbuhan. Taman nasional itu tujuannya untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin jumlahnya semakin berkurang atau berkurang jumlahnya.
Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya jumlah hutan. Jelas tadi nih ya alasannya. Karena tadi manusia membuka hutan, banyak dijadikan lahan pertanian, lahan perumahan, dan lahan untuk memenuhi kebutuhan akan pakaian. Tempat hidup hewan-hewan tersebut jadi hilang ya. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Habitat itu tempat tinggal asal. Saya tulis tempat tinggal asli. Nah, tempat tinggal asli itu habitat. Perburuan liar, kurang jelas ya. Saya perjelas. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Jadi inti-intinya ini yang saya garis merah. Taman nasional banyak di Indonesia. Tujuannya melestarikan tumbuhan. Jadi itu intinya. Berdasarkan bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab berkurangnya hutan. Perburuan liar menyebabkan hewan diambang kemusnahan. Jadi kalau kita ambil, nanti kita membuat rangkuman itu seperti itu. Diambil hal-hal yang pentingnya lalu kita buat kesimpulannya. Itu adalah teknik cara membuatnya. Gampang nanti. Kamu bisa nanti. Gampang sekali. Nah, kita lihat di sini. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Ini perlu dilestarikan, perlu dijaga supaya tidak musnah. Apa manfaatnya? Jadi nanti silakan ditulis di sini. Bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apakah kelestariannya terjaga? Nah, ini pertanyaan hewan dan tumbuhan di daerah sekitar kalian. Hewan di sekitar kita misalnya hewan apa? Yang sering kita siapkan burung ya, burung. Masihkah ada burung yang berkicau di alam bebas? Ini ya, bukan burung yang disangkar ya. Burung yang di alam bebas. Masih adakah? Saya tanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Masihkah pohon di sekitar rumah kita beraneka ragam? Ada kelapa, ada sengon, ada jati, ataukah hanya satu jenis pohon? Nah, itu pertanyaan itu harus kamu jawab ya, penjawab pertanyaan ini. Bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Nah, apakah masih ada burung yang berkeliaran bebas? Apakah hewan-hewan lain yang berkeliaran bebas masih banyak? Nah, itu. Apakah pohonnya sudah menjadi satu macam atau masih beraneka macam? Nah, itu terkait dengan pertanyaan ini. Jadi bisa dijawab bagaimana dengan hewan tumbuhan di sekitarmu? Nah, itu berdasarkan penjelasan yang tadi. Seperti tadi. Misalnya, kondisi burung di sekitar tempat tinggal saya sudah hilang. Hewan-hewan yang berkeliaran di alam bebas mungkin sudah tidak ada. Ini hanya contoh. Karena setiap daerah itu memiliki kasus atau kejadian tersendiri. Mungkin di sekitar kamu justru masih pada burung. Kalau masih banyak burung, masih banyak hewan yang berkeliaran bebas, maka ditulis masih banyak. Kalau pohonnya masih beraneka macam, masih banyak pohon-pohon yang besar, maka juga ditulis seperti itu. Tapi kalau sudah langka pohon, berarti ya tetap kamu harus tulis pohon di sekitar rumah saya sudah mulai langka. Itu seperti itu ya. Itu contohnya. Kita lanjutkan pada halaman selanjutnya. Di sini kita lihat, di sini carilah informasi tentang satu hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Ya, jadi cari hewan yang khas itu maksudnya adalah hanya ada di daerahmu. Mungkin ini bisa juga sejenis sero. Sero itu apa? Kucing hutan yang pemakan ayam. Bisa juga codot boleh tidak? boleh saja ya. Kalau di tempat lain tidak ada codot tapi ya. Hewan yang menjadi ciri khas ya. Bisa juga sejenis burung. Atau ini ya. Sambal iler. Sambal iler bukan sambal yang dimakan ya.
Itu jenis hewan yang warnanya hijau, bentuknya seperti kumbang. Nah ini boleh hewan ini, atau hewan-hewan yang lain yang sekiranya kamu tidak menemukan di tempat lain tapi kamu temukan di sekitar rumahmu atau sekitar tempat tinggal kita. Baik, akan saya beri contoh cara membuat tulisan ini. Perhatikan. Sebelum kita menulis, maka kita harus tahu ciri khusus dan habitat aslinya. Saya contohkan ini. Lihat ini. Nah, contoh pertama menjawab pertanyaan nomor 1. Ini seperti ini. Kita uraikan ciri khusus komodo. Komodo giginya panjang ya, 2,5 cm yang kerap diganti. Air komodo sering bercampur dengan darah karena giginya hampir seluruhnya dilapisi jaringan gigi dan jaringan itu tercabik selama makan. Kondisi ini menciptakan lingkungan pertumbuhan yang ideal untuk mematikan yang hidup di dalam mulut mereka. Jadi ketika makan giginya berdarah karena giginya berlapis kulit. Ketika darah itu nanti akan mematikan bakteri yang berada di mulut mereka. Komodo memiliki lidah yang panjang, warnanya kuning dan bercabang seperti ular gitu ya. Komodo jantan lebih besar dari komodo betina. Warna kulitnya abu-abu gelap sampai merah batu bata. Ada yang merah juga ternyata komodo. Sementara komodo betina lebih berwarna hijau, buah zaitun. Nah, belum tahu ya, nanti lihat buah zaitun seperti apa. Berhijau buah zaitun dan memiliki potongan kecil kuning pada tenggorokan. Komodo muda lebih berwarna dengan warna kuning, hijau, putih pada latar belakang hitam. Ini ciri-ciri yang pada nomor 1. Ini sudah menjawab nomor 1 seperti ini. Hewannya satu saja. Lalu kita lihat cara menjawab nomor 2. Nomor 2-nya kita akan lihat. Maaf. Ya, saya hentikan dulu. Ini gambarnya tidak terlihat, sebenarnya ini ada ya. Saya akan perlihatkan gambarnya. Gambar komodonya maksudnya. Gambar komodonya ini ada sebenarnya. Tapi cuma suara saja tadi. Coba saya akan tampakkan di mana ya. Bentar ya. Komodo itu seperti apa maksudnya? Ini nomor 1. Lalu bentar ya. Saya cari videonya dulu. Nah, ini. Maaf. Nah, ini Nah, ini komodo itu. Nah, itu komodo. Besar ya, gambarnya komodo. Nah, itu komodo itu. Nah, itu komodo yang masih kecil ya. Nah, itu. Ini komodo itu. Ini gambarnya. Besar ya, kadal seperti besar. Ini bisa makan kambing ini. Kalau sebesar ini. Nah, itu. Nah, itu orangnya saja kecil tampaknya itu ya. Itu mulutnya. Bagaimana kalau ketemu hewan seperti ini kamu di tengah malam? Ya. Nah, ini komodonya berjalan. Ini kebetulan direkam oleh orang luar ya. Orang luar. Tapi letaknya ya sama di Pulau Komodo, bukan di luar. Ini sedang mengukur gigitan komodo sekitarnya. Mengukur kekuatan gigitan komodo.
Lizards aren't generally known for the force of their bite, so I'd like to find out what this super-sized specimen can do. Is it going to actually bite down, though? Okay, that felt like more of a bite. They don't like when the... Dah ya, selesai saya kira di situ gambarnya. Saya akan lanjutkan tampilannya. Nah, ini tadi nomor 1. Nah, itu tampilan yang tadi. Itu suaranya yang tadi ya. Tapi tidak tampak gambarnya. Nah, kita lanjutkan saja. Tadi sudah saya perlihatkan gambar komodo. Ini adalah jawaban nomor 2. Nah, ini contohnya. Kulitnya bisa digunakan sebagai seni untuk membuat kerajinan. Nah, darah komodo bisa menyembuhkan luka di situ. Ini jadi beberapa alasan ini menyebabkan perburuan komodo ya. Ini contoh jawaban nomor 2. Terus nomor 3. Ini membahas tentang populasi. Apakah semuanya harus sepanjang ini, sepanjang ini, Pak? Tidak ya. Tidak. Cukup diambil inti-intinya. Ini hanya saya jelaskan seandainya mau seperti ini boleh. Misalnya mau ditulis jumlah populasi komodo saat ini 170 ekor. Sekarang jumlahnya 280 ekor. Diperkirakan tahun 2016 137 1377. Nah, ini. Dan sekarang di Pulau Rinca sekitar 1500. Boleh juga ditulis seperti ini yang merah-merahnya saja. Lalu jawaban nomor 4 bagaimana? Kita akan lihat jawaban nomor 4. Nah, ini jawaban nomor 4. Nah, ini nomor 4 caranya seperti ini. Lihat contohnya. Mendirikan Taman Nasional Komodo. Melarang perburuan. Memberikan pendidikan tentang masyarakat tentang perlindungan komodo. Dan melakukan penangkaran komodo. Ini contoh jawaban nomor 4. Ini contoh ya. Contoh. Nanti kamu bisa melakukan hewan lain. Oh maaf ya. Ini sudah ganti halaman ya. Pertanyaan nomor 4-nya belum dibaca ya. Baik. Langkah-langkah yang pernah dilakukan pemerintah mana saja? Nah, ini nomor 4-nya tadi, maaf. Ini nomor 4-nya. Ini berarti nomor 5 ya. Nomor 5. Ini langkah-langkah yang diberi. Nah, langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya bagaimana? Lah ini nanti maaf, yang nomor 6 ya. Nah, ini langkah-langkah kamu sebagai pelajar bagaimana? Nanti itu juga kamu tulis. Misalnya saya ikut serta membuat poster tentang perlindungan komodo. Itu contohnya ya. Nanti kamu cari hewannya selain komodo ya, selain komodo. Karena komodo kan bukan hewan yang berasal dari Indonesia, dari Kebumen ya. Nanti kamu cari ciri khas hewan yang berasal dari Kebumen. Atau di sekitar Kebumen lah, itu hewan-hewan itu. Kambing boleh, Pak. Kambing kan bukan hewan langka. Sapi juga bukan hewan langka. Hewan-hewan langka ya, hewan-hewan yang jarang. Burung sebenarnya itu beberapa burung itu sudah mulai langka ya. Atau sejenis belalang atau sejenis kumbang tadi saya katakan ini. Nah, ini sudah mulai hilang. Sambal iler itu sudah mulai hilang. Kamu boleh menampilkan hewan ini. Boleh ya nanti. Syukur-syukur kamu beri foto gitu ya. Kalau tidak ya tidak usah, enggak apa-apa tentunya ya. Saya lanjutkan kepada halaman berikutnya. Nah, halaman berikutnya kita lanjutkan. Di sini kita lihat. Yang di sini kita menulis kesimpulan ya, menulis kesimpulan. Jadi kamu diharapkan mampu menulis kesimpulan. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan yang baik. Sekarang kamu akan mempraktekkan kembali. Baca kembali teks Ayo Lestarikan
hewan dan tumbuhan, teks yang tadi yang sudah kita beri merah-merah itu. Kemudian berdiskusi dengan teman dan membuat kesimpulan tersebut, tulislah menggunakan kosakata baku. Jadi tadi teks yang ada teks pertama pada halaman awal itu teks yang komodo itu silakan ditulis lagi. Dibaca lagi, bukan ditulis lagi. Diambil intinya. Cara membuat kesimpulan saya ajarkan lagi. Saya ajarkan lagi di sini. Nah, ini adalah teks yang kita pakai untuk menyimak pada pertemuan sebelumnya. Ini ada teks. Ada dua paragraf. Kita akan mencoba membuat kesimpulan dari dua teks ini. Pertama, ketika membuat kesimpulan, kamu merah-merahi ide pokoknya. Nah, ide pokoknya ini yang sudah merah-merah ya. Saya sudah yang merah-merahi. Ini kebetulan ide pokoknya di awal. Kalau ide pokoknya di awal disebut paragraf deduktif. Ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Kalimat utama itu kalimat yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Ini juga sama di awal. Ini deduktif juga. Setelah kita ketemu yang ide pokoknya atau kalimat utamanya kita pilih. Jadi nanti kesimpulannya bunglon adalah sejenis hewan reptil. Bunglon memiliki kemampuan mengubah warna kulitnya. Jadi yang sepanjang ini hanya disimpulkan jadi beberapa kata, yaitu bunglon. Nah, ini kita simpulkan. Bunglon sejenis reptil, gitu saja, sejenis reptil. Ia mampu mengubah warna kulitnya. Ini contoh kesimpulan dari paragraf ini. Gampang ya, kamu pasti bisa. Nanti kamu yang dibuat kesimpulan yang mana? Yang dibuat kesimpulan oleh kalian itu adalah yang teks yang tadi, yang depan, yang di awal. Yaitu teks tentang ayo melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang pertama yang membahas tentang jenis pelestarian, paragraf kedua membahas tentang komodo, paragraf ketiganya membahas tentang Tanjung Puting tadi di awal. Paham? Nanti kalau belum paham silakan diulang lagi videonya. Nah, ini kesimpulan yang sudah saya tulis ya. Seperti itu. Kesimpulan jelasnya ya. Bunglon adalah hewan reptil yang mampu untuk mengubah warna kulitnya. Boleh juga seperti ini, boleh juga seperti tadi. Gampang, caranya gampang. Silakan digaris-garis pakai pensil inti ide pokoknya. Lalu ide pokoknya digabung menjadi satu, ditambahi kata yang, dan, untuk, dan sebagainya. Yang bisa gunanya untuk menyambung kata-kata yang terpotong-potong supaya menjadi kalimat runtut. Gampang lah ya, gampang. Kamu pasti bisa. Ini nanti ditulis ya, ini juga tugas ya. Tugas. Nanti kesimpulannya kamu tulis di sini. Kesimpulan dari apa? Kesimpulan dari ini ya. Sebanyak apa? Ya, satu paragraf cukup, beberapa kalimat sebenarnya juga cukup, tidak harus satu paragraf. Nah, di sini kita lanjutkan. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga untuk penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dan memanfaatkan kondisi alamnya. Simak teks berikut. Di sini ada teks. Kawasan Asia Tenggara memiliki luas perairan yang lebih luas dibanding luas daratannya. Nah, di sini saya akan bahas mengenai beberapa hal. Jadi di sini kamu diharapkan mengetahui kehidupan politik berdasarkan kondisi geografis dan mampu membedakan kehidupan politik dua negara berdasarkan lokasi geografisnya. Ini nanti kamu diharapkan itu. Kondisi geografis itu kondisi yang terkait apa? Kondisi yang terkait dengan wilayah. Jadi nanti inti dari pembelajaran selanjutnya ini adalah pembelajaran tentang wilayah, wilayah dan
Politik-politik itu terkait dengan kekuasaan, berarti terkait dengan pemerintahan. Jadi diharapkan kamu mampu mengetahui wilayah negara di Asia Tenggara dan bentuk pemerintahannya. Jadi walaupun teksnya nanti panjang, tolong kamu konsentrasi pada dua hal ini. Pada wilayah dan pemerintahan. Ingat ya, kita konsennya pada dua hal ini. Jangan terlalu melebar. Nanti ketika kamu dikonsentrasikan terlalu melebar, takutnya tidak masuk semuanya. Nah, di sini Asia Tenggara kaitannya wilayah ya, kawasan Asia Tenggara lebih banyak, lebih besar, luas perairan daripada luas daratannya. Jadi daratan lebih sedikit daripada lautan. Nah, ini ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahannya berbeda-beda. Ada yang republik, ada yang kerajaan. Ya. Jadi intinya kalian bisa memahami ini. Sistem pemerintahan ada yang berbentuk republik kecuali Thailand, Kamboja, dan Laos, Malaysia. Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia. Ini bentuknya kerajaan. Selain itu republik Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, Brunei Darussalam itu kerajaan. Walaupun kerajaan nanti dalam bentuk pemerintahan kita harus amati ya. Amati apakah rajanya mengatur semua hal. Nah, kita nanti akan pelajari. Paham ini ya? Mudah sekali. Silakan kalau masih bingung diulang. Jadi kita akan konsentrasi pada wilayah dan pemerintahan. Nah, ini halaman ini ya. Halaman 115. Nanti silakan dibuka lagi bukunya. Memasuki halaman selanjutnya di sini. Nah, sebagian besar mata pencarian penduduknya, mata pencarian ini terkait apa? Berhubungan dengan apa? Mata pencarian itu terkait dengan ekonomi ya. Ekonomi sudah kita bahas kemarin. Kalau mata pencarian ini terkait dengan ekonomi. Adalah bercocok tanam. Kenapa? Karena Asia Tenggara itu wilayahnya beriklim tropis sangat cocok untuk pertanian. Untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik di ASEAN, mari kita baca teks berikut ini. Nah, ini Brunei Darussalam. Lihat wilayahnya, kita bicara wilayah dan politik. Kita bicara wilayah dan politik. Karena tadi pada tujuan pembelajarannya adalah tentang wilayah dan politik. Wilayahnya, wilayah Brunei ini di sini posisinya di sebelah utara dari Malaysia dan sebelah utara dari Pulau Kalimantan. Ini kecil wilayahnya. Kepala negaranya ini sultan ya, dibentuk namanya kerajaan kalau sultan. Sultan Haji Hasanah Bolkiah ini sultan yang masih sekarang. Terkait dengan wilayah juga ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Ini ke bawah silakan dibaca sendiri karena ini tidak terkait dengan politik, maka tidak perlu saya baca. Nanti yang saya jelaskan adalah yang terkait dengan wilayah dan politik, geografi dan politik. Luas wilayahnya ini seluas ini 5.765 km. Kemudian masih terkait dengan kekuasaan dan pemerintahan juga adalah Brunei Darussalam itu baru merdeka pada tahun 1984. Merdeka dari siapa? Dari Inggris ya. Nah ini 1944 merdeka dari Inggris. Sekarang berbentuk kesultanan Islam. Gampang ya, paham? Apa yang perlu digarisbawahi dari Brunei Darussalam? Brunei Darussalam bentuknya kerajaan. Geografinya, wilayahnya di sebelah utara Kalimantan atau sebelah utara Malaysia. Luas wilayahnya 5.765. Dulunya dia dijajah Inggris. Itu yang harus diingat. Itu kunci tujuan mempelajari bab Brunei Darussalam khususnya bagian ini. Yang lain hanya sebagai pengetahuan tambahan. Kita bicara yang kedua adalah Kamboja. Kita akan bicarakan tadi ingat geografi dan politik. Karena tujuannya pembelajarannya itu. Kamboja yang mana? Kamboja yang merah yang ini merah.
Maaf, saya salah nyoret ya. Merah ini, yang merah ini. Merah. Ini Kamboja. Nah, Kamboja bentuk negaranya apa? Bentuk negaranya adalah kerajaan, sama. Dia dipimpin oleh seorang raja. Rajanya Norodom. Adapun untuk mengelola pemerintahan, dia dipimpin oleh Perdana Menteri. Apa sih maksudnya ini apa? Maksudnya begini. Kerajaan, kepala negaranya adalah, kepala negara itu adalah seseorang yang memegang kekuasaan terhadap tentara, terhadap rakyat, itu namanya kepala negara. Adapun pemerintahan adalah yang memegang kekuasaan terhadap para menteri. Wah, Indonesia kan punya banyak menteri, ada menteri perdagangan, ada menteri pendidikan, ada menteri kelautan, menteri perekonomian, menteri keuangan. Nah, itu kalau di Kamboja yang memimpin para menteri itu dinamakan Perdana Menteri. Kalau di Indonesia, kepala negara dan kepala pemerintahannya satu, yaitu presiden, ya. Jadi yang mengepalai angkatan darat, mengepalai polisi, mengepalai seluruhnya, itu namanya kepala negara. Namun yang memegang pemerintahan, yang mengatur pemerintahan, yang mengatur para menteri, itu namanya kepala pemerintahan. Kalau Indonesia jadi satu, yaitu presiden. Kalau di Kamboja dibedakan jadi dua. Kepala negaranya raja, yang menjadi nahkoda pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Masih terkait dengan politik juga, yaitu bahwasanya Kamboja ini baru merdeka tahun 1953 dari Prancis, tanggalnya 9 November ini. Jadi dulu dia dijajah Prancis. Ini masih terkait dengan politik. Kemudian selanjutnya, apa ini perlu dibaca? Nah, ini karena terkait dengan geografi, maka kita baca. Wilayahnya adalah wilayah Angkor, pusat pemerintahan di sini. Ini dari abad 9 sampai, ini salah nulis ya, abad 13. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal saat ini adalah Candi Angkor. Jadi dulu dia dipimpin oleh Kekaisaran Khmer. Lambangnya ini dijadikan bendera. Sudah ya? Paham kan Kamboja? Wilayahnya di mana? Lihat. Kalau kita lihat sebelah timur ada Vietnam, utara ada Laos, ada Thailand juga. Sebelah selatan berbatasan dengan Vietnam dan laut di sini ya. Laut. Ini Laut Cina Selatan ya. Nanti Laut Cina Selatan ini di sini Laut Cina Selatan. Nah, itu wilayah dari Kamboja. Artinya Kamboja dihimpit oleh beberapa negara. Geografinya paham sekarang. Geografi itu wilayah. Batas wilayahnya. Kanan, kiri, atas, bawah, utara, timur, laut, selatan gitu. Adapun terkait dengan politiknya tadi sudah dikatakan adalah terkait dengan pemerintahannya, siapa yang memerintah, siapa yang menjadi kepala negara, kapan merdekanya. Geografi termasuk juga wilayah, luas wilayahnya 181 35 km. Itu adalah pembicaraan tentang politik dan geografi untuk negara Kamboja. Ini sudah saya merah-merahi. Boleh kamu ikut menggaris bawah menggunakan pensil di buku. Ini adalah hal-hal yang penting terkait dengan politik dan geografi. Paham? Kalau belum paham silakan diulangi lagi. Kita masuk ke Indonesia. Ini gambarnya Indonesia. Maaf, benderanya ini putihnya hilang. Tuh ya, maaf. Nah, ini kepala negara untuk Indonesia. Ini kepala negaranya adalah Presiden Jokowi. Berarti presiden. Ini plus kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan. Kalau di Kamboja tadi kepala pemerintahannya siapa? Perdana Menteri. Kalau Indonesia kepala pemerintahannya dan kepala negaranya jadi satu, yaitu
Apa ayo? Yaitu presiden, ya. Kemudian di sini bentuknya Indonesia itu republik. Nah, kalau Kamboja tadi kerajaan, Brunei kerajaan. Bentuk sistem pemerintahannya ya, untuk sistem pemerintahannya. Karena sistem pemerintahan juga disebut sistem politik. Paham? Terus terkait dengan geografinya, Indonesia memiliki luas ini. Geografi itu luas wilayah dan batasnya ya. Luas wilayahnya 1.904.569 km persegi. Indonesia mana yang kuning? Kuning. Kalau dilihat dari geografinya, Indonesia sebelah utara, ini utara ke sana. Ini berbatasan ada utara Indonesia ada Malaysia, ini juga Malaysia. Ada juga di sini Singapura. Jadi sebelah utara Indonesia itu berbatasan juga dengan Singapura. Berbatasan juga dengan Filipina. Nah, berbatasan juga dengan Samudra Pasifik. Ini Samudra Pasifik. Kalau sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Samudra Hindia. Di sini juga sama, Samudra Hindia. Ini untuk Indonesia, Samudra Hindia. Lalu sebelah timur mana? Sana ya, timur itu sana. Ini di sini sebenarnya ada Papua Nugini dan Kepulauan Solomon di sebelah sana, tapi timur. Tidak saya tampilkan supaya tidak terlalu panjang. Berbatasan juga dengan Samudra Pasifik di sini. Pasifik. Wah, tulisannya jelek sekali ya, maaf ya. Samudra Pasifik. Nah, Pasifik. Wah, tulisnya mepet. Begitu ya, utara dan timur. Ini secara geografi. Kita perhatikan ke sini lagi. Kita bicara lagi politik lagi ya. Politik lagi. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus yang sebentar lagi akan kita peringati. Tahun 1945 dari mana? Dari Belanda. Dari Belanda ya. Dari Jepang ya, dari Jepang. Jadi urutannya Indonesia pertama dijajah siapa? Pertama ada Portugis, lalu berganti Belanda. Setelah berganti Belanda, berganti Jepang sebentar. Lalu Belanda masuk lagi. Pada era 1945 sampai 1949. Maka 1945 sampai 1949 itu dinamakan perang era kemerdekaan atau mempertahankan kemerdekaan. Jadi di beberapa wilayah lokasi Indonesia, Belanda masuk setelah Jepang kalah perang, Belanda masuk lagi. Ingin menguasai, tapi Indonesia kan sudah merdeka. Maka sistem politiknya itu sudah berusaha untuk berjalan dengan pemerintahan yang ada, yang tidak dijajah atau freedom, kemerdekaan ya. Itu begitu bentuknya republik, kepala pemerintahan dan kepala negaranya satu, yaitu presiden, sekarang Joko Widodo. Ibu kotanya adalah Jakarta. Merdeka tanggal 17 Agustus. Masih terkait dengan geografi juga. Adalah luas wilayahnya merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Luas wilayahnya memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Nah, itu terkait dengan geografi dan politik. Tidak akan saya bahas mengenai panjang dan lebar masalah lain, karena nanti kalau melebar akan mengacaukan fokus utama, yaitu fokus utamanya adalah geografi dan politik. Nomor selanjutnya adalah Laos. Laos bentuknya apa bentuknya tadi? Laos bentuknya kalau tulisannya presiden berarti republik ya. Kalau presiden itu republik. Ingat, kalau presiden itu bisa republik ya, presiden. Ini presiden, republik. Cuman kalau pala-pala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, ini berarti republik parlementer. Jadi yang namanya Perdana Menteri itu parlementer. Berarti yang memimpin para menteri, yang memilih para menteri bukan presiden. Siapa? Perdana Menteri. Itu bedanya. Kalau Indonesia itu republik murni. Republik murni artinya nanti yang memilih para menteri ya presiden juga. Tapi kalau di Laos itu tidak. Yang memimpin untuk
mengelola negara, mengelola pemerintahan adalah Perdana Menteri. Itu kalau di Laos. Paham ya? Itu sistem pemerintahannya. Republik parlementer. Republik karena dia memiliki seorang presiden sebagai kepala negara. Parlementer karena dia memakai Perdana Menteri untuk mengelola pemerintahan. Bedakan antara mengelola negara dengan mengelola pemerintahan. Mengelola negara itu artinya mengelola wilayahnya. Kalau mengelola pemerintahan itu artinya mengelola jalannya pemerintahan. Bingung? Wah, bingung sekali, Pak. Oh, bingung sekali. Ya, saya akan ilustrasikan dengan mudah. Begini, saya ilustrasikan dengan mudah. Pernah mendengar kata mobil? Pasti sudah pernah. Dalam mobil ada dua hal yang dibicarakan, yaitu jalannya mobil dan onderdil mobil. Onderdil mobil siapa, Pak? Wah ya, saya ganti kata yang lebih mudah. Bagian mobil, bagian mobil. Atau lebih mudahnya badan mobil. Badan mobil. Badan mobilnya mau bagus, mau jelek, mau hijau, mau kuning, mau merah, mau diganti oli, mau diganti roda, diganti ban. Nah ini yang mengurusi ini, contohnya, ini mengurusi badan mobilnya, ini dinamakan kepala negara. Ini hanya contoh ya. Contohnya saya pakai mobil. Jadi mobil, ini contohnya kepala negara. Anggap saja ini kepala negara. Kepala negara. Kalau ini diilustrasikan mobil. Kemudian jalannya mobil artinya supirnya. Nah, supir yang nikung kanan, nikung kiri, mau ke depan, mau mundur, mau belakang, mobilnya mau jalan kemana. Lah supirnya ini namanya kepala pemerintahan. Pertanyaannya, apakah mungkin satu mobil punya dua kepala negara? Kepala negara itu pemilik, gampangnya pemilik ya. Pemilik siapa? Pemilik mobil. Ya, pemilik mobil. Kalau saya tanya, bisakah sebuah mobil memiliki dua pemilik? Jawabannya tidak. Bisakah supir mengganti pemilik mobil? Jawabannya tidak. Artinya, kepala pemerintahan tidak akan bisa mengganti kepala negara. Karena apa? Karena kepala negara adalah statusnya pemilik. Walaupun pemilik negara itu aslinya kalau republik itu rakyat. Cuma karena rakyat memberi mandat ini kepercayaan kepada presiden, maka dianggap presiden itu pemilik negara. Gambarannya seperti itu. Jadi pemilik. Nanti si pemilik ini yang mengatur mau warnanya mobilnya seperti apa. Sedangkan supir itu hanya mengarahkan mobil mau maju, mau mundur, mau ke kanan, mau ke kiri, itu mau mengangkut apa, itu namanya supir atau kepala pemerintahan. Dan di Indonesia pemilik dan supirnya satu. Itu sedikit ringkas, gambaran ringkas mengenai kepala negara dan kepala pemerintahan. Paham ya? Ini tentang politik dasar. Sekarang kalian diajari politik dasar. Karena di sini kalian dianggap mampu mengerti tentang dasar-dasar bernegara dan dasar-dasar ber-Indonesia Raya. Masih terkait juga dengan politik. Ini dia merdeka dari Prancis. Siapa yang merdeka dari Prancis? Laos tahun 19 Juli pada 19 Juli 1949. Itu masih terkait dengan politik. Ini yang dimerah-merahi juga masih terkait dengan pemerintahan dan politik. Tahun 1953 dipimpin oleh Fangun. Kerajaannya disebut Kerajaan Sejuta Gajah sampai tahun 1700-an. Sekitar tahun 1500 dia dikuasai oleh Siam. Kemudian dikuasai oleh Prancis sampai tahun 1893. Kemudian pada tahun 1954 dia merdeka secara murni dengan perjanjian Jenewa gitu. Ini mengenai Laos. Wilayahnya mana Laos? Kita lihat Laos. Ini Laos, wilayahnya yang coklat. Sebelah utara di sini ada Cina. Cina.
Ini apa? Ini Myanmar. Sebelah timur berarti dia berbatasan dengan Vietnam. Sebelah selatan dia berbatasan dengan Kamboja. Ini geografinya ya. Saya teraskan geografi wilayahnya. Sebelah barat ini ada Thailand. Dan sebelah barat lagi ada juga Myanmar. Itu geografinya. Jadi kita kan berbicara tentang geografi dan sistem politik. Halaman ini kalau belum mudeng, videonya silakan diulang. Saya lanjutkan ke halaman selanjutnya. Singapura, kita bicara lagi geografi politik. Mana dulu yang akan kita bicarakan? Oh, bukan Singapura ya. Tadi apa tadi? Oh, tadi sudah Laos. Kita bicara, ulangi lagi. Malaysia. Malaysia negara tetangga kita. Kita bicara geografinya dulu sebelum kita bicara politiknya. Malaysia di sini geografi atau wilayahnya, negaranya ada dua, ada Sabah dan Sarawak. Di sini ada dua tempat, di sini dan di sini. Ini yang ini Malaysia. Jadi terbagi menjadi dua pulau. Kalau Indonesia kan berpulau-pulau gitu ya, pulau-pulau. Kemudian wilayah utara ini batasannya dengan Thailand, bisa kalian amati. Di sini ada laut. Ini laut apa Pak? Laut Natuna. Nah, ini Laut Natuna. Jelas. Nah, nanti dengarkan saja lah ya. Ini Laut Natuna ini sebelah sini. Berarti antara di sini ini Laut Natuna itu dimiliki oleh beberapa negara ini. Karena negaranya berbatasan. Ini Laut Natuna. Kemudian di sini, di sebelah sini, ini apa di sini? Iya, ini laut namanya Selat. Selat Malaka. Malaka. Ini yang jadi perebutan banyak negara di dunia dari dulu sampai hari ini. Perlu dibahas perebutannya? Tidak perlu ya. Nanti melebar ke geopolitik. Nanti geopolitik kalian belajar di tahap sekolah selanjutnya ya. Yang penting saya sebutkan ini Selat Malaka. Selat Malaka. Ini yang jadi perebutan seluruh negara di dunia. Dari zaman kerajaan dahulu sampai sekarang. Pertanyaannya, apakah pada hari ini Indonesia berdaulat di Selat Malaka? Jawaban saya belum. Sampai detik ini Indonesia belum berdaulat di Selat Malaka. Padahal Selat Malaka itu milik dari Indonesia, ini Indonesia, dan ini juga Malaysia. Artinya Selat Malaka dibagi dua dan dikuasai oleh dua negara, Indonesia dan Malaysia. Tapi hanya sekedar menguasai secara kata-kata. Dalam pengoperasiannya ternyata yang lewat di sini, kapal yang lewat sini ternyata justru kapal-kapal yang bukan dari Malaysia, bukan juga dari Indonesia. Gitu ya. Itu penjelasan gampangnya tentang geopolitik di Selat Malaka. Geopolitik itu geografi dan politik. Ya, gampang seperti itu. Kemudian sudah saya jelaskan wilayahnya, nanti wilayahnya, batas wilayahnya, geografinya berupa dua pulau yang saling terpisah. Ini batasnya bisa kalian lihat sendiri nanti. Saya akan jelaskan politiknya supaya tidak terlalu panjang. Kepala negaranya adalah sultan, berarti bentuknya di sini kerajaan. Kerajaan. Tapi ada perdana menteri, kepala pemerintahannya ini perdana menteri. Berarti kerajaan yang parlementer. Nah, maaf ini tak hapus ya. Kurang terangannya. Kerajaan yang parlementer. Parlementer itu tadi saya katakan supirnya adalah perdana menteri. Pemiliknya adalah raja. Kan tadi sudah saya singgung di depan tadi. Ibaratkan saja kepala negara itu pemilik mobil. Sedangkan yang nyupiri mobil mau ke kanan kiri itu namanya kepala pemerintahan. Gampangnya seperti itu. Mudah ya cara memahaminya. Kemudian wilayahnya ini masih terkait geografi 330.833. Ini artinya dari Indonesia berapa ini? Seper berapa? Kalau Indonesia kan 1.900 ya, 1/6-nya Indonesia, lebih kecil. Indonesia 6 kali lebih luas, gampangnya seperti itu. Masih terkait dengan politik juga, dia merdeka tahun 1957 dari Inggris. Merdekanya tanggal 30
1 Agustus. Begitu. Ini gambaran secara singkat tentang politiknya. 1400 Selat Malaka dikenal sebagai pusat perdagangan tahun 1400. Kemudian 1511 dikuasai Portugis. Kemudian 1641 Selat Malaka dikuasai Belanda. Lalu pada tahun 1786 itu dikuasai Inggris. Ingat, politik adalah berbicara tentang kekuasaan terhadap sebuah wilayah. Maka saya bicarakan di sini tahun sekian yang menguasai Selat Malaka karena ini terkait dengan politik ya. Kemudian Belanda setelah diserahkan pada Inggris setelah Perang Dunia Kedua, ternyata wilayah Malaka dan sebagian Asia Tenggara ini berpindah tangan kepada Jepang. Dan setelah Jepang kalah, ternyata tahun 1945 dia kembali kepada Inggris. Kemudian tahun 1945 Inggris membentuk Federasi Malaysia. Artinya persatuan negara-negara di wilayah Malaysia, di sekitar Malaysia. Jadi dinamakan Federasi Malaysia. Sebenarnya waktu itu Singapura termasuk juga dalam wilayah Federasi Singapura. Apakah Indonesia masuk? Tidak masuk Federasi Malaysia. Karena apa? Karena Federasi Malaysia itu adalah negara-negara yang di bawah jajahan Inggris. Sedangkan Indonesia waktu itu tidak dijajah Inggris karena yang masuk ke sini ini Belanda masuk kembali. Nah, ini sudah saya kira pembahasan tentang Malaysia. Yang perlu di underline atau di garis bawah apa? Bentuknya kerajaan, kepala negaranya sultan, parlementer artinya kepala pemerintahannya perdana menteri. Kenapa ini dicoret Pak? Karena ini sudah ganti ya perdana menterinya, yaitu sekarang berarti Mahathir Mohamad. Mengenai wilayah atau geografinya bisa dilihat pada peta itu. Kita lanjutkan saja untuk menyingkat waktunya ya. Nah, ini Myanmar, kita lanjutkan Myanmar. Myanmar berarti kepala negaranya adalah presiden, berarti ini republik. Republik. Apakah ada perdana menterinya? Tidak, berarti ini republik murni. Artinya supir dan pemilik mobilnya itu sama, yaitu presiden. Yang milih, yang mau nikung kanan, mau nikung kiri itu sama ya. Myanmar mana posisinya? Myanmar di sini, ini yang hijau. Bagian atas sudah dikatakan ini adalah iklimnya subtropis. Tropis. Yang bawah ini ke sini ke bawah ini tropis semua. Tropis semua. Tropis itu panas. Subtropis itu artinya nanti ada iklim-iklim seperti sedikit bersalju gitu ya. Bagian utara dia berbatasan dengan Cina. Jadi kalau di sini kita tulis Cina. Selatan itu sini perbatasannya adalah dengan ini. Samudra Hindia. Ini batas wilayahnya maksudnya karena bicara geografi. Kemudian di sini berbatasan juga dengan Thailand. Sebelah timur ini masih ada Cina. Timur itu sana. Timur sana. Ini juga timur. Sebelah timurnya ada Thailand. Sedikit ini berbatasan dengan Laos. Itu secara wilayah geografi. Kemudian wilayahnya geografi kontur wilayahnya berupa apa? Berupa daratan semua. Ini daratan. Kecuali sebelah sini dia memang memiliki pantai, tapi tidak sepanjang Indonesia ya. Itu geografi wilayahnya. Kemudian kita bicara masuk ke luas wilayah. Ini. Kehapus. Luas wilayahnya ini 676.578. Ini wilayahnya. Wilayahnya seluas ini. Artinya ini kalau dibandingkan Indonesia ini sepertiga lah ya, sepertiga. Artinya Indonesia 3 kali lebih luas dari Myanmar. Gampangnya seperti itu. Terkait dengan politik juga di sini dia merdeka tahun 1948 dari Inggris. Jadi tahun 1948 perdana menteri pertama. Oh, berarti ada perdana menteri ya. Kalau ada perdana menteri berarti dia republik parlementer. Berarti bukan seperti Indonesia ya republik murni ya. Kalau ada perdana menteri itu namanya republik parlementer. Yang nyupir dan pemiliknya beda. Yang mengatur warna, istilahnya warna mobilnya yang mau itu beda dengan yang mengatur jalannya mobil gitu ya.
Perdana Menterinya langsung UNU, kemudian sekarang menjadi sistem satu partai politik. Artinya sistem satu partai politik di sana hanya ada partai tunggal. Kalau Indonesia sistem multi partai, ada PDI, ada Golkar, ada Nasdem, ada PKB, ada Demokrat, ada Gerindra itu. Kalau di Myanmar itu hanya satu partai tunggal. Kalau untuk pemilunya berarti ya mau tidak mau milih itu ya, milih satu itu. Nah, Filipina. Nah, bicara tentang Filipina, ini Filipina. Filipina di mana? Ini Filipina negaranya. Saya lingkari. Filipina ini negaranya. Dia dari geografinya wilayahnya berpulau-pulau seperti Indonesia, memiliki banyak pulau. Atas laut ini Laut Cina Selatan, Laut Cina Selatan, Cina Selatan. Kemudian sebelah sini Samudra Pasifik, Pasifik. Kemudian ini berbatasan dengan Malaysia, berbatasan juga dengan Indonesia. Di sini ini Laut Cina Selatan ya, ini Laut Cina Selatan di sini, Laut Cina Selatan. Berarti sebelah mana? Barat Cina Selatan, timur Samudra Pasifik, selatan Indonesia dan Malaysia, utara Laut Cina Selatan. Itu secara geografi yang berbentuknya pulau-pulau dan batas wilayahnya. Kemudian luas wilayahnya 343.448 km persegi. Ini artinya Indonesia 6 kali lebih luas daripada Filipina. Dia presiden, berarti kalau presiden itu republik. Kalau presiden itu republik. Republik sih bagaimana maksudnya? Republik itu yang kepala negaranya dipilih oleh rakyat. Yang wakil-wakil rakyatnya DPR plus presidennya dipilih oleh rakyat, itu namanya republik. Presiden. Jadi kalau ada sebuah negara yang DPR, presiden, MPR-nya tidak dipilih oleh rakyat, itu namanya bukan republik. Itu kembali, publik itu rakyat. Artinya kembali kepada rakyat. Apa yang kembali kepada rakyat? Yaitu kekuasaan negara. Kemudian ketika rakyat memilih seseorang yang dianggap pantas sebagai wakilnya untuk memiliki negara, maka itu disebut republik. Bukan memiliki ya sebenarnya, mengelola negara. Jadi namanya diberi mandat. Namanya seperti itu. Presiden ya. Hari kemerdekaan tanggal 12 Juli dia merdeka tahun 1898. Di sini kita akan jelaskan segini. Abad ke-16 dikuasai oleh Spanyol sampai 1998. Kemudian diserahkan ke Amerika pada tahun 1935. Nah, di sini Amerika berhasil membebaskan Filipina dari Jepang tahun 1944 sampai 1945. Secara resmi dia menjadi republik pada tahun 1946. Ini hal-hal penting yang perlu diketahui tentang sistem perpolitikan di Filipina. Karena kita bicaranya seperti katakan tadi, tujuannya pada pembelajaran ini belajar tentang geografi serta politik terkait geografi sebuah negara. Saya lanjutkan. Nanti kalau masih bingung silakan diulang. Singapura presiden dan memakai perdana menteri. Berarti di sini republik parlementer. Republik parlemen ya, parlementer. Republik parlementer, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya artinya parlemen atau perdana menteri. Supir dan pemiliknya yang diberi mandat beda. Singapura ini negaranya kecil, hanya satu wilayah, daratan semua. Utara berbatasan dengan Malaysia dan Laut Natuna, di sini Laut Natuna. Kemudian selatan berbatasan dengan Indonesia. Gampangnya seperti itu, gampang sekali. Ada yang perlu dibahas lagi? Ini tanggal merdeka tahun 1965. Dari mana? Dari Federasi Malaysia. Kan tadi sudah dikatakan bahwa Inggris membuat sebuah organisasi negara jajahannya pada tahun 1957.
dan ini baru merdeka pada 1965. Artinya dia dibebaskan dari Federasi Malaysia oleh Inggris pada tahun 1965. Kita bahas tentang di sini Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri terlama di Singapura yang menentukan langkah-langkah menyupiri Singapura sampai menjadi negara nomor 1 di Asia Tenggara dalam hal kemajuan dan dalam hal industri perdagangan juga nomor 1 di Asia Tenggara. Istilahnya paling maju itu Singapura. Walaupun negaranya hanya sebesar Kebumen, tapi Singapura adalah negara termaju di Asia Tenggara. Nah, sekarang Lee Kuan Yew sudah pensiun. Sekarang sudah diganti ya. Sudah ganti siapa? Lee Hsien Loong. Nah, ini Perdana Menterinya. Gampang ya, ini sudah. Saya tidak membahas panjang. Kita lihat lagi. Ada Thailand. Nah, ini sebentar. Nanti Thailand kita akan bahas ya. Baik, kita lanjutkan pada Thailand ya. Di sini masih kita bicarakan tentang politik sebuah negara terkait dengan geografisnya ya. Saya akan lingkari. Maaf. Nah, di sini kita masih membahas Thailand. Di sini negara Thailand mana? Kita lihat negara Thailand ini yang hijau. Batas wilayahnya secara geografis ini bagian utara dihimpit oleh negara-negara ASEAN yang lainnya. Hanya beberapa bagian selatan yang berbatasan dengan Laut Natuna atau Laut Cina Selatan ya. Kita akan lihat geopolitiknya. Jadi politiknya di sini Thailand ini kepala negarai oleh seorang raja. Berarti di sini bentuknya adalah kerajaan. Kerajaan dalam bahasa lainnya disebut juga monarki, dan di sini ada perdana menteri. Jadi walaupun kerajaan dia parlementer. Jadi yang memimpin negaranya raja, cuman yang mengelola pemerintahannya, yang mengatur kebijakan negaranya itu parlemen atau perdana menteri. Ibu kotanya terkait wilayah itu di Bangkok, kemudian luas wilayahnya ini 513.120 km persegi. Berarti kalau Indonesia 1.900 berarti ini sekitar 4 kalinya Thailand. Jadi Thailand itu seperempatnya Indonesia. Dia tidak pernah dijajah. Jadi dahulu dikenal dengan kerajaan Siam di sini. Jadi kerajaan Siam sendiri dulu menguasai Thailand dan Kamboja ya. Thailand dan Kamboja ini dulu menguasai dua wilayah ini. Kemudian setelah kerajaan Siam runtuh, ternyata sekarang hanya menguasai wilayah keturunannya di wilayah Thailand saja. Thailand sering disebut juga dengan tanah kebebasan karena memang belum pernah dijajah ya. Sedikit kita singgung Thailand. Di sini Thailand diperkirakan dihuni pada sekitar 2000 tahun sebelum Masehi ya, 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi dikuat oleh bukti arkeologi dari Penchiang. Di situ negara Thailand yang harus dipahami hanya seperti itu. Jadi kita singkat saja pembahasannya, tidak terlalu panjang. Yang penting kalian paham negara sistemnya apa, kerajaan atau republik, kemudian wilayahnya di mana gitu ya. Gitu. Kita lanjutkan selanjutnya pada Vietnam. Vietnam ini negara Vietnam, lambang negaranya seperti ini, kepala negaranya presiden, berarti ini republik ya, republik. Karena republik, kemudian di sini ada perdana menteri, berarti parlementer. Berarti republik parlementer. Republik parlementer itu presidennya dipilih oleh rakyat, kemudian di sini perdana menterinya biasanya dipilih oleh presiden. Jadi yang mengatur negaranya presiden, yang mengatur pemerintahannya adalah perdana menteri. Seperti dikatakan, anggap saja presiden itu sang pemilik
pemilik mobilnya. Adapun yang mengatur supirnya mau kemana, mengatur jalannya mobil itu adalah supir atau kepala pemerintahan ya. Kemudian si Vietnam sendiri merdeka secara bebas tahun 1945, tapi bulannya bulan November. Dari siapa? Dari Prancis gitu ya. Sekarang di Vietnam itu menjalankan Partai Komunis Vietnam ya. Jadi kepala negaranya sekaligus menjadi kepala militer. Kemudian kita akan lihat kapan pertama kali Vietnam dihuni. Dihuni sekitar 5.000 tahun yang lalu, sekitar tahun 207 sebelum Masehi. Yang pertama ada kerajaan di sana sebenarnya dulu adalah kerajaan bentukan Cina, diberi nama Nam Viet. Dibalik sekarang jadi Vietnam, gitu ya. Wilayah Vietnam di mana sendiri? Vietnam ini yang pinggir. Jadi kalau secara geografis, Vietnam sebelah timur ini murni berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Kemudian bagian selatan ini Laut Natuna. Kemudian sebagian sebelah barat dia akan berbatasan dengan negara Laos dan negara Kamboja. Jadi barat itu daratan, timur itu lautan. Jadi secara politis dia memiliki dua wilayah yang sangat menguntungkan Vietnam ya. Karena dia punya daratan, dia punya lautan. Beda dengan Laos yang hanya dia punya daratan. Kalau mau perang misalnya berarti Laos kan dikepung daratan ya. Kalau daratan kan lebih mudah diserang daripada lautan. Kita lanjutkan selanjutnya. Nah, sekarang di sini pada pelajaran selanjutnya kalian setelah tahu apa itu perbandingan secara geografis dan politis, nah sekarang kalian membuat dua buah diagram Venn lagi. Saya contohkan lagi, ini dua diagram Venn. Perhatikan, nah ini diagram Venn-nya. Nah, tinggal kamu tulis, saya tampilkan. Nah, ini misalnya saya akan mengambil ini pertama adalah negara Vietnam. Ini sebagai contoh nanti kamu cari negara lain. Vietnam. Yang kedua saya pilih negara Thailand. Nah, Thailand. Ingat yang di tengah ini yang sama ya. Sama. Yang sama apa? Yang sama dilihat di sini. Ini menggunakan Perdana Menteri. Ini menggunakan Perdana Menteri. Berarti di sini bisa ditulis parlementer. Parlementer yaitu memiliki perdana kebesaran ya, kebesaran tulisannya. Nanti saya tulis di bawah saja. Susah ya. Yang di tengah itu yang sama ya, yang di tengah sama. Saya akan tulis di bawah. Ini harusnya muat ya, muat nanti ditulis di sini kamu itu. Berarti memiliki perdana menteri. Ini terkait dengan bidang politiknya ya, terkait dengan bidang politiknya. Menteri, bukan menteri. Perdana menteri, memiliki perdana menteri. Kemudian kita lihat apakah tahun kemerdekaannya sama? Tentunya tidak beda. Berarti di sini kita lihat partainya, sistem partainya. Ini monarki, ini presiden ya. Berarti kalau perbedaannya di sini dia adalah republik. Kemudian yang Thailand kerajaan. Walaupun satu republik satu kerajaan, ternyata keduanya memiliki persamaan yaitu menggunakan perdana menteri atau parlementer. Supirnya parlementer ya, parlementer. Kemudian apa yang sama lagi dalam bidang pemerintahan ya? Kita lihat kepala negaranya beda ya, berbeda. Jadi ini saja tentang perbedaannya. Hanya cukup seperti ini saja karena hanya terkait dengan politik ya. Terkait dengan politik itu saja. Jadi karena terkaitnya politik itu terkait bentuk pemerintahan, siapa yang memimpin, siapa yang mengendalikan pemerintahan. Jadi tidak terlalu banyak. Jadi silakan nanti kamu buat juga diagram Venn tentang ini ya. Diagram Venn tentang ini. Tentang perbandingan dua negara yang dibandingkan secara politik ya, secara politik.
Saya kira sudah pada halaman ini. Nah, kalau sudah, berarti ini halaman ini selesai. Silakan nanti kita lihat di sini. Silakan. Sampaikan pentingnya menjaga kelestarian alam pada orang tuamu. Di sini ini tidak usah dikerjakan ya. Ini juga tidak usah. Silakan. Nah, nanti yang dikerjakan berarti dari ini tugas. Jadi di sini tugas dan beberapa tugas yang di depan. Ini untuk pembelajaran 1 saya kira cukupkan sampai di sini. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan dilihat.